nanti bisa kita share. Ya, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noviana. Saya adalah education consultant dari ViewSonic dan saya berharap webinar-webinar yang nantinya ViewSonic adakan untuk para educator di Indonesia bisa berguna dalam mendampingi Bapak Ibu guru di era pendidikan 4.0. Mungkin teman-teman guru ada yang sudah mendengar ya, era 4.0 itu di mana teknologi akan menyatu untuk kehidupan sehari-hari, membantu komunikasi dan juga kehidupan sosial kita, termasuk dalam hal mengajar. Nah, harapannya teknologi yang kami kenalkan melalui MyViewBoard itu dapat membantu teman-teman guru mempermudah saat mengajar lebih interaktif, menarik secara visual seperti itu. Dan saya juga ingin memperkenalkan Kak Melati ini adalah founder dari YouTube Madam English. Jadi kalau teman-teman guru mau melihat gitu contoh-contoh ide mengajar bahasa Inggris yang menarik, kreatif dan juga penuh dengan pengetahuan yang insightful gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa join dan subscribe gitu ya YouTube channelnya Kamelati ini. Namanya Madam English. Benar ya Kamelati ya? Madam English kan? Iya, benar Kak. Oke. Jadi nanti bisa dicek juga. Kita ada YouTube channel juga dari ViewSonic Indonesia. Oke, tanpa ada panjang lebar, saya juga ingin langsung mulai aja kali ya. Walaupun pesertanya baru 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti yang lain menyusul. Saya mau menghargai teman-teman yang sudah join secara on time. Gitu ya. Oke, saya share screen saya. Nah, teman-teman guru, kalau kemarin teman-teman lihat di Telegram, mungkin saya bilang ya, awalnya minta tolong sebelum webinar, coba dulu sign up akun Whiteboard dan juga download aplikasi namanya MyViewBoard Companion. Saya mau cek nih, kira-kira teman-teman guru yang udah join nih, udah pada sign up akun MyViewBoard belum ya? Mau share? Mungkin saya tanya Pak Hisan. Pak Hisan udah sign up belum, Pak? Udah. Udah ya Pak ya, nggak ada kendala ya, bisa ya. Pak Widi, bagaimana Pak Widi? Apakah ada kendala? Tidak ada, sudah. Tidak ada ya, sudah ya. Bagaimana dengan Ibu Yani? Apakah sudah daftar akun Viewboard? Sehingga saya bisa tahu nih mau mulainya dari mana. Iya Bu Yani? Ini lagi proses. Lagi proses. Oke, good. Thank you Bu, udah dikabarin. Gimana dengan Pak Bobby? Belum ada linknya Bu untuk aku ini link apa? Sign up-nya ya? Ya sign up-nya itu. Oke. Jadi link sign up-nya itu Pak, Bapak buka di Google Chrome, lalu Bapak ketik seperti ini, myviewboard.com. Setelah Bapak buka myviewboard.com, nanti ada pilihan ini Pak, coba myviewboard. Nah Bapak pencet di situ aja, next gitu. Oh ya, oke, saya coba sekarang. Ya, coba ya Bu, Pak ya, supaya nanti kita mulainya dengan starting point yang sama gitu. Bagaimana dengan Miss Shelvia? Apakah sudah coba mendaftar akun MyViewBoard? Halo Miss Shelvia. Ya, sudah. Sudah ya Bu, Miss ya? Oke. Oke, Ya. good. Terima kasih Miss. Nah, karena teman-teman guru yang sudah join ini sudah sign up, dan ada yang masih proses, jadi saya akan mulai dari proses masuk dulu ya ke akun MyViewBoard. Karena kan udah ada akunnya, nah sekarang kita sign in lagi gitu ya. Coba kita buka myviewboard.com, lalu kalau yang sudah ada akun, klik masuk atau sign in. Nah, bisa dimasukkan alamat emailnya dan juga passwordnya. Mohon izin bertanya, ini pilihannya perannya sebagai tamu atau guru ya? Sebagai guru aja Bu, nggak apa-apa, biar langsung. Ada kan yang sebagai teacher kan? Ada nggak Bu? Host admin. Jadi host aja boleh Bu, host. Ada nggak host? Kalau Ibu udah memilih sebagai host atau teacher? Kalau oke.
Nanti kita, kalau Ibu ada... lagi host. Iya, boleh Bu. Nah, nanti kalau sudah sign in, akan muncul layar seperti ini. Nah, saya pengen teman-teman itu familiar dulu nih dengan platform MyViewBoard. Jadi platform, kita sebutnya MyViewBoard itu platform, bukan hanya aplikasi. Kenapa? Karena di dalam MyViewBoard ini, kita tuh ada banyak sekali aplikasi dan fitur yang bisa digunakan guru-guru untuk mengajar. Mungkin ini belum ada semuanya di video di ViewSonic Indonesia, lagi on progress, saya juga lagi buat konten-kontennya yang saya kemarin buat di video ViewSonic Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek, itu tentang aplikasi whiteboard dan juga original. Padahal kita punya banyak, ada Classroom, ada Clips. Nah, nanti kalau kita ada waktu, kita akan bahas yang Clips. Yang Clips ini itu ada banyak sekali video pembelajaran, dan bahkan Bapak Ibu Guru bisa tambahkan kuis di tengahnya. Jadi setelah nonton video, nanti tiba-tiba nih di videonya tuh muncul link untuk kuis, untuk pertanyaan yang Bapak Ibu buat gitu di awal. Dan itu sangat mudah sekali, Bapak Ibu nggak perlu edit videonya, tinggal ketik aja pertanyaannya apa, lalu diselipkan. Jadi ada banyak sekali fasilitas untuk para Bapak Ibu Guru. Oke, nah sekarang saya mau lanjut ya, karena barusan ada yang baru join nih ya, ada Bapak Putu, Ibu Yeni baru saja join. Halo Pak Putu, halo Ibu Yeni. Ya, harapan semoga Ibu Yeni dan Bapak Putu sudah buat akun MyViewBoard ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah buka akun seperti ini, saya minta tolong Bapak Ibu Guru download aplikasi namanya Whiteboard. Ini ada tulisan Whiteboard. Pilih yang untuk Windows, karena kan untuk di laptop. Kalau untuk di handphone Android, pilih yang Android. Kalau yang untuk MacBook atau iPhone itu atau iPad itu bisa yang iOS. Tapi kita sepakati saat ini kita mau belajar yang Windows, biar sama semuanya penjelasannya. Nanti kalau butuh yang Android atau iPhone bisa tanya lebih lanjut ke saya di akhir sesi gitu. Diklik aplikasinya, lalu teman-teman tunggu gitu sampai selesai download. Apakah ada kendala, Pak Hisan? Tampilannya kok beda ya? Boleh dikirim ke chat, Pak, supaya saya bisa lihat tampilannya seperti apa. Di screenshot mungkin, atau di foto boleh. Tapi ada nggak Pak tulisan whiteboard-nya, Pak? Ada. Ya udah, Bapak pilih ya. Pokoknya emang sih ada beberapa yang beda ya Pak, karena kan saya di sini adminnya, jadi ada lebih banyak. Tapi yang whiteboard pasti ada sih harusnya. Yang di download itu yang Windows Pak, yang Windows yang ini. Yang Windows. Iya. Yang 2.5.7. Iya, yang Windows supaya nanti kita bisa prakteknya di laptop gitu. Ya, sudah. Sudah ya. Nah, sembari menunggu teman-teman download aplikasi Whiteboard, saya mau jelaskan beberapa fitur dan manfaat yang ada di platform MyViewBoard. Jadi kita bisa lihat original. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah familiar ya sama yang namanya SlidesGo. Atau pokoknya website-website yang menyediakan slide yang sudah ready digunakan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat slide dari nol, udah ada background-nya, udah ada judulnya, kita tinggal edit-edit aja gitu. Nah, di MyViewBoard juga ada ready to use-nya, namanya Originals. Jadi di Originals ini teman-teman bisa lihat, ini semua materi pelajaran dari kelas TK preschool sampai kelas 12. Pelajarannya juga ada beragam, ada dari Art and Humanities sampai STEM ya dibacanya ya. Kalau dibacanya STEM tadi dikiranya kukusan gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa limitasi juga ya. Pelajaran bahasa Indonesia nggak ada, pelajaran agama nggak ada. Tapi kalau emang Bapak Ibu Guru ngajarnya bahasa Indonesia atau agama, ya udah download aja yang kira-kira nih slide-nya menarik nih. Jadi kan teman-teman nggak usah cari-cari gambar lagi ya kan.
tinggal edit aja judulnya. Misalnya di sini judulnya convex and concave. Ya udah diganti. Misalnya kalau belajarnya ngajarnya agama gitu kan, misalnya agama Islam gitu. Tinggal ganti nih judulnya, bisa diedit. Tapi untuk mengedit ini semua harus menggunakan aplikasi whiteboard. Makanya saya minta tolong tadi Bapak Ibu download aplikasi whiteboard-nya kayak gitu. Nah, untuk yang baru join nih Ibu Tri. Halo Ibu Tri. Halo. Bu, apakah Ibu sudah buat akun MyViewBoard, Bu? Sudah coba dari tadi pagi, cuma belum berhasil. Akan dicoba kembali. Coba Bu, kita sama coba nih. Kalau Ibu sudah berhasil buat, waktu Ibu sign in, masuk seperti ini nggak halamannya? Yang di screen saya nih Bu. Coba dilihat. Kalau berhasil sign up-nya, nanti Ibu sign in, nanti ada menu whiteboard di sini, classroom, original, gitu. Oke. Oh iya. Nah, Ibu tolong download ya Bu ya, aplikasi whiteboard-nya yang untuk Windows. Jadi kita bisa praktek nih habis ini. Nah, kira-kira udah selesai belum installnya di laptop? Buat yang tadi sudah install. Kalau sudah selesai, download-nya diinstal ya Bapak Ibu, jangan lupa diinstal. Karena kalau cuma di-download belum tentu itu terinstall gitu ya. Nah, tanda kalau sudah terinstall artinya gini Pak Ibu, di desktop laptopnya nanti ada tulisan seperti ini, whiteboard warna oranye. Nah, kalau sudah berhasil, Bapak Ibu bisa buka. Nah, nanti kalau sudah dibuka, pasti ada halamannya kayak gini muncul nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah buka, ya, pasti nanti di ujung kanan sini ada pilihan untuk aktivasi. Ya kan? Nah, ini saya tunjukkan nih di video yang saya buat gitu ya. Jadi nanti ada pilihan untuk aktivasi. Saat aktivasi, tolong masukkan email yang sama saat mendaftar MyViewBoard gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa aktivasi mana ya. Jadi saya nggak ulang-ulang nih. Nah, aktivasi itu artinya teman-teman mengizinkan agar MyViewBoard ini bisa membuka dan menyimpan file teman-teman itu di Google Drive. Seperti itu. Dan nantinya ada fitur-fitur yang hanya bisa digunakan saat Bapak Ibu sign in. Kalau nggak sign in, fiturnya terkunci, nggak bisa digunakan. Jadi itulah fungsinya aktivasi dan nantinya sign in gitu ya. Nah, saat aktivasi tolong dimasukkan alamat email yang tadi untuk daftar akun MyViewBoard. Nah, nanti waktu kalau sudah aktivasi, nanti di layar akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada barcode, ya, ada email. Nah, saya nggak mau ajarin dulu yang barcode, karena yang barcode ini nanti menggunakan aplikasi lagi. Nanti di akhir saya akan jelaskan aplikasi namanya MyViewBoard Companion. Nah, sekarang yang penting, waktu sign in pakai email yang tadi dulu aja. Waktu daftar akun MyViewBoard gitu. Nah, saya ingin cek dulu nih sebelum saya lanjut kecepatan, ntar bingung saya ngomong apa sih nih, nggak ngerti gitu ya. Saya mau cek dulu nih, Pak Widi udah sampai sejauh mana Pak? Sudah sign in di Sudah semua. Wah, mantap Sudah Pak. Install ya, kemarin. Terus Bapak udah sign in ke aplikasi Whiteboard belum Pak? Sudah muncul tampilannya seperti ini, activate-nya juga sudah. Sudah ya, good Pak, good job. Bagaimana dengan Pak Hisan? Sudah selesai install, tinggal aktivasi saja. Oke, saat aktivasi nanti kan Bapak masukkan email. Nah, nanti Bapak cek email Bapak ya. Nanti MyViewBoard akan kirim link. Nanti Bapak tinggal klik link aktivasinya di email. Seperti itu. Miss Shelvia, apakah berhasil Miss untuk download dan sign in? Oh ya sudah. Terus Termasuk yang companion juga barusan coba sih, tapi belum masuk. Oh, belum masuk ya udah. Kalau sign in di whiteboard-nya sudah bisa, Miss? Whiteboard-nya sudah. Sign in sudah ya? Oke. Thank you, Miss. Wah, saya senang nih udah ada 3 guru berhasil. Bagaimana dengan Pak Bobi? Pak Bobi, apakah berhasil? Tadi kayaknya masih download ya? Pak Bobi. Lalu Ibu Tri, bagaimana Ibu Tri?
Oke, saya sih berharap ya Bapak Ibu webinar kita ini saya bisa guided langsung gitu ya. Jadi nggak cuma saya ngomong dari A sampai Z, tapi nggak ngerti gitu pesertanya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya waktunya agak longgar untuk saya tanyain satu-satu gitu. Karena saya mau memastikan aja sih kayak gitu. Oke. Ya udah kalau belum direspon mungkin lagi proses, saya lanjut aja ya kalau gitu. Nah, saya balik ke whiteboard saya. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada di whiteboard ini. Jadi, whiteboard ini ada banyak fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu setelah sign in nih, pasti kan ada fitur-fitur nih yang Bapak Ibu bisa nikmati gitu ya. Nah, saya akan mulai dari kanan ke kiri. Nah, di sebelah kanan ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada tools untuk pen and draw. Maksudnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis atau menggambar, itu pasti menggunakan fitur yang ada di sebelah kanan ini, dari huruf T hingga spidol. Nah, saya tunjukkan langsung aja ya, saya kasih halaman kosong di sini. Saya mau ketik ya. Karena tadi kan ketik itu dari huruf T sampai spidol. Kalau tadi kan posisinya ini ya, mendatar ya. Ini saya vertikal nih, karena saya ingin menghemat tempat aja sih, gitu ya. Nah, saya coba saya ketik. Nah, saya bisa ngetik apapun, misalnya selamat selamat akhir pekan, misalnya gitu. Dan ini bisa saya ubah-ubah gitu ya jenisnya. Ada OpenSense, ada banyak deh pokoknya gitu. Lalu kalau mau tulis tangan bisa huruf T-nya diubah. Huruf T-nya diubah, nanti keluar huruf A seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa langsung coret-coret. Kalau teman-teman screen-nya, saya kan pakai laptop yang screen-nya bisa di touch screen. Jadi saya bisa tulis-tulis. Jadi tulis gitu misalnya. Itu saya bisa, atau kalau teman-teman mau beli alat namanya pen display. Ada dari berbagai merek sih, dan ViewSonic juga ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa seperti menulis di kertas atau di papan tulis. Nah, ini namanya pen display. Jadi saya bisa nulis apapun di layar. Atau nanti teman-teman bisa cek videonya Kamelati. Kemarin kita juga minta tolong Kamelati untuk bikin review tentang produk ViewSonic, yaitu kertas. Jadi kita tulis di kertas, tapi tulisan kertas kita bisa di-convert digital ke layar. Jadi kertas apapun kita bisa pakai, asalkan kertasnya itu ditulis di atas papan canggih kita. Jadi kita nanti ada papan canggihnya dari bambu, dan kertasnya harus setebal 1 mm gitu, untuk nanti tulisannya bisa di-convert digital, seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dan tulisan tangan ini kalau mau diubah jadi ketikan bisa. Tinggal diklik aja ininya. Tuh kan, jadi berubah. Tulisnya tadi saya tulis tangan, sekarang jadi kayak ketikan. Kayak gitu. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Coba, ada yang berhasil? Diulangi Mbak Noviana. Oh, oke. Ini kan saya nih pilih yang tulisan tangan ya. Yang tulisan tangan ini nih. Yang huruf T-nya diklik. Huruf T-nya kan tadinya huruf T ya. Nah, ini diklik. Berubah jadi A seperti ini. Ya kan? Kalau sudah berubah jadi A, coba Bapak Ibu coba tulis-tulis. Mau pakai mouse juga boleh. Mau langsung di screen-nya, kalau emang touch screen bisa tulis-tulis. Misalnya tulis. Nih kan, saya tulis tangan ya, tulis. Tulisan gitulah misalnya. Nah, kalau mau diubah jadi seperti format ketikan, saya tinggal klik aja di sini. Bisa berubah deh. Tara. Kira-kira bisa nggak, Bapak Ibu? Coba aja ya. Nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu explore. Kita lanjut ya ke fitur menggambar. Jadi fitur menggambar ini ada macam-macam. Tapi mungkin kalau yang versi gratis, karena yang Bapak Ibu kan daftarnya versi gratis, mungkin ada beberapa bentuk yang saya tunjukkan di sini nggak ada di tempatnya Bapak Ibu guru, nggak apa-apa. Yang penting masih ada yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya lingkaran ya, kita klik lingkaran. Saya mau gambar lingkaran nih Bapak Ibu, udah ada jari-jarinya. Coba deh lihat di layar saya. Tuh, udah ada ya jari-jarinya 1,5 cm. Jadi nggak usah ribet buatnya pakai jangka segala gitu ya. Kalau di papan tulis biasa kan kita nggak bisa ya gambar udah ada ukurannya langsung kayak gini gitu.
Ada yang mau share screen, Bapak Ibu, biar saya jadikan co-host supaya bisa menunjukkan hasil eksplorasinya nih, waktu menulis-nulis dan juga menggambar-gambar bentuk. Kita fokusnya di pen and draw tool dulu aja ya, supaya saya bisa tahu nih, teman-teman kira-kira enjoy nggak nih menulis dan menggambarnya di pen and draw tools. Ada yang mau coba share screen? Bisa raise hand supaya saya jadikan co-host. Ada? Oke, kalau nggak ada ya udah saya lanjut deh ya. Cara buat tabel. Bapak Ibu mau tahu nggak cara buat tabel kira-kira? Tadi yang bentuk ini nih, yang di atasnya huruf T. Yang di atasnya huruf T ini, diklik 2 kali. Terus ada pilihan untuk buat tabel. Nah, tabelnya itu dibuka. Nah, kita tentuin kita mau buat tabelnya berapa. Misalnya kita mau buatnya 3 ke samping, 3 ke bawah gitu ya. Nah, inilah tabel kita. Nah, kalau mau pindahin tabelnya, klik tanda panah yang hijau. Jadi fungsinya tanda panah yang hijau ini untuk memindahkan objek. Gitu. Coba ya, misalnya kita tulis ya. Misalnya saya mau tulis deh, misalnya judul buku bacaan gitu misalnya ya. Tulisan tangannya agak jelek sih. Maaf ya. Nah, saya pengen pindahin tulisan judul buku bacaan ini jadi di dalam tabel. Gimana ya caranya ya? Saya tinggal klik yang tanda panah hijau. Jadi hijau ini fungsinya untuk memindahkan objek. Wah, kok tulisannya hilang ya? Coba saya tulis ulang lagi deh. Judul buku bacaan misalnya. Nah, saya pindahkan. Hah? Jadi hilang. Oke, gini. Kalau mau dipindahkan, saya baru ingat. Tulisnya pakai spidol, bukan yang A ini ya. Jadi pakai spidol. Ini kan spidol bisa buat tulis juga nih. Judul buku bacaan. Nah, saya pindahkan dengan yang tanda panah hijau, karena fungsinya tanda panah hijau untuk memindahkan objek. Saya lingkarin tulisannya, saya pindahin ke tabel yang mau saya masukkan, sampai dia ada garis merah di sekeliling tabelnya. Nah, jadi tabelnya ini langsung menyesuaikan lebarnya ya. Udah dicoba belum Bapak Ibu? Coba deh bikin tabel, terus Bapak Ibu coba tulis atau ketik di tabel itu mau tulisannya apa, terus Bapak Ibu coba pindahin ke dalam tabel, nah tabelnya itu akan otomatis lebarnya. Seperti itu. Halo Ibu Rintang, halo Bapak Putu, halo Ibu Yeni, halo Ibu Yani. Bagaimana Pak, Ibu? Apakah berhasil sign up akun MyViewBoard? Kita sekarang sudah di tahap membahas fitur nih Bapak Ibu. Karena tadi yang tahap sign up dan sign in-nya sudah selesai. Tapi kalau mau ditanyakan nggak apa-apa. Saya mau tanya Pak Putu deh. Pak Putu tadi saya belum nyapa nih. Pak Putu kira-kira udah punya akun MyViewBoard belum Pak? Atau Ibu Yeni mungkin? Akunnya udah punya Mbak. Tapi ini lagi dicari pakai HP, jadi nggak ada laptop. Oh, sambil baik. Jalan. Oke, baik Pak. Jadi Pak, nanti kalau ini untuk info Bapak aja ya, nanti kalau bisa udah bisa buka laptop. Jadi kalau sudah sign up, nanti Bapak sign in lagi Pak ya. Sign in-nya dengan cara di myviewboard.com. Seperti ini, myviewboard.com. Lalu sign in ya Pak ya. Sign in di sini, masuk. Masukin email yang waktu Bapak mendaftar. Nanti kalau Bapak sudah melihat menu ini, nanti tolong di laptopnya, itu download ini Pak, Whiteboard yang versi Windows. Oke Pak? Ya. Jadi, Oke. Jadi materi hari ini kita bahas tentang whiteboard soalnya Pak. Jadi biar nanti langsung dipraktekin untuk Bapak. Gitu. Oke deh, thank you ya Pak. Oke. Nah sekarang saya lanjut ya. Saya terlalu cepat, ada yang mau bertanya? Langsung aja interupsi nggak apa-apa. Bisa angkat tangan, raise hand stiker gitu.
Halo Ibu Rintang. Ibu, kira-kira Ibu udah buat akun MyViewBoard, Bu? Halo Bu. Apakah terdengar suaranya? Halo Ibu Rintang. Oh, Ibu Rintang ini ya, coba coret-coret di layar barusan. Gak apa-apa. Jadi ini kita sedang bahas fitur-fitur whiteboard, Bu. Oke ya, kita lanjut aja dulu ya. Nanti pertanyaan saya akan buka kok. Tadi kalau kita sudah explore ya tentang pen and draw tool, sekarang kita ke sebelahnya ya. Tadi kalau yang hijau ini panah hijau untuk memindahkan objek dengan cara dilingkarin aja objek yang mau dipindahin atau enggak diklik langsung. Kalau tulisan tangan harus dilingkarin semuanya karena dia bisa pindahnya per huruf kalau nggak dilingkarin semuanya gitu. Terus yang tangan ini itu artinya bisa mengecilkan dan membesarkan layar. Jadi bisa zoom in, bisa zoom out. Kayak lagunya yang di TikTok ya, zoom in, zoom out. Nah, di sini layarnya juga bisa zoom in, bisa zoom out dengan tangan ini. Nah, sekarang kita ke fitur yang 3 ini. Fitur yang 3 ini yang warna-warni kayak Google Chrome ini fungsinya untuk browser. Jadi kalau teman-teman mau import konten atau add media bisa dengan fitur 3 ini Bapak Ibu. Kita contoh ya, langsung praktek ya. Misalnya nih, saya mau buka website, klik aja nih yang browser warna-warni ini. Jadi udah langsung bisa ketik nih mau carinya apa. Misalnya carinya tentang Kingdom Anomalia gitu ya. Di sini di Google Search-nya, Kingdom Animalia. Nah, langsung kebukanya Google Bapak Ibu di sini. Jadi nggak perlu buka banyak jendela di bawahnya, udah langsung di sini. Semua materi pelajaran udah bukanya jendela ini aja. Gitu. Udah bisa kebuka apapun. Terus kalau mau pindahin gambar, misalnya nih, mau ada gambar dari Kingdom Animalianya ya, Classification of Animals nih, misalnya mau dimasukin ke layar, itu bisa dengan cara diklik gambarnya, terus di drag and drop keluar. Perhatikan ya, ini ada tanda tangannya seperti ini. Saya drag and drop keluar ke layar. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Ini Kingdom Animalia gambarnya udah ada nih di layar nih. Semudah itu. Ada yang udah praktek drag and drop gambar? Coba dipraktekin. Di browser yang warna-warni ini, coba diketik gambar apa yang mau Bapak Ibu keluarin di boardnya. Misalnya lagi bahas Kingdom Animalia, kalau saya tadi kasih contoh ya. Saya klik gambarnya, saya tarik keluar ke layar. Berhasil nggak? Nah, kalau pakai PowerPoint, kan Bapak Ibu harus save gambarnya dulu ya, atau enggak copy paste. Kalau di sini tinggal drag and drop aja, Pak. Gampang ya? Ada yang udah berhasil nggak? Pak Widi, berhasil nggak, Pak? Drag and drop gambar. Oh, berhasil. Oke, jadi gampang ya, Pak ya? Bisa. Ya, bisa lah, pasti ya. Nah, misalnya nih, saya pengen background saya warnanya merah, biar kayak bendera gitu ya. Ini pilihan saya mau kasih lihat juga nih Bapak Ibu. Layarnya ini bisa dikasih background dengan cara pilih menu yang ada di kiri ini nih. Pojok kiri ini background. Nah, bisa dipilih mau background yang mana nih. Ada banyak pilihannya. Dari yang seperti ini ya. Nanti yang warna burung warna-warni ini juga diklik aja. Itu ada banyak pilihan background yang bisa dipilih. Tapi kali ini saya nggak mau pilih-pilih background yang banyak, pusing ya. Saya kasih contoh aja warna. Kalau mau warna pakai palet aja. Palet warnanya diklik. Misalnya saya maunya warna merah. Oke. Wah, kok jelek ya warna putihnya jadi ada nih. Oke, tenang-tenang. Saya ilangin warna putihnya nih. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Saya klik gambarnya. Jangan lupa saat klik gambarnya itu pakai tanda panah hijaunya diklik dulu, terus saya klik gambarnya, saya mau ilangin background-nya. Nih, pakai menu hapus warna atau color remove. Saya mau hapus warna putihnya. Saya mau hapus supaya nggak mengganggu gitu. Nah, udah kehapus ya. Saya centang deh. Udah selesai.
Tapi kalau background-nya merah jadi nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita pakai background-nya kuning deh, biar agak terang gitu ya. Nah, mungkin ini agak better nih. Kita perbesar gambarnya. Jadi saya bisa hilangkan gitu background putihnya. Jadi agak sedikit bagus lah ya. Gitu. Bapak Ibu bisa? Udah dicoba? Bisa ya? Oke, saya akan move sekarang ke menu Magic Box. Di atasnya yang warna-warni ini. Ini juga fungsinya sama untuk import konten dan menambahkan media. Nah, sini ada macam-macam pilihannya. Ada sticky notes. Sticky notes kayak Bapak Ibu tahu lah ya, buat tulis hal-hal penting nanti jadi pengingat. Misalnya tulis aja apa ya, kerjakan halaman. Misalnya setelah selesai merangkum gitu ya. Kerjakan misalnya halaman 2 gitu. Apapun lah bisa ditulis di sini ya. Udah deh, selesai. Terus kalau udah mau dipakai, nah dia akan muncul di atas ini. Dia akan muncul di atas ini sebagai pengingat seperti sticky notes beneran gitu ya. Gitu. Nah, kita balik lagi nih ke menu Magic Box. Tadi kita udah bahas sticky notes. Sekarang kita ke yang gambar penggaris. Nah, ini ada banyak sekali penggaris yang Bapak Ibu bisa gunakan. Iya, Bu, ada pertanyaan? Halo, Bu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Muta lulus wawancara terus lagu ndi. Oke, sekarang kita lihat menu penggaris. Di sini juga ada menu penggaris. Cara menggunakannya diklik penggarisnya, terus kita tarik keluar. Nah, ini ada penggaris juga nih Bapak Ibu. Bisa langsung dipakai ya untuk menggaris misalnya apa kayak bikin apa ya, garis doang atau mau bikin segitiga gitu ya. Segitiga sama kaki misalnya. Coba kita gambar ya. Pokoknya kita explore deh hari ini. Nah, terus saya mau gambar lagi deh penutup segitiga saya nih. Saya mau kecilin lah kepanjangan nih. Jadi penggarisnya bisa dikecilin, bisa dipanjangin. Suka-suka deh pokoknya. Nanti dieksplor aja. Nah, sejauh ini Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu menemukan aplikasi ini berguna nggak untuk nantinya mengajar di kelas? Saya mau dengar dong dua pendapat nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa bedanya pakai aplikasi whiteboard dengan PowerPoint? Coba saya pengen tanya deh, Miss Shelvia, kira-kira menurut Miss, apa bedanya kita presentasi dengan PowerPoint dan kita presentasi dengan yang fitur whiteboard ini menurut Ibu Miss Shelvia, gimana nih? Kalau iya sebelumnya minta maaf kalau agak ribut di sini karena sebelah renovasi rumah jadi dok terus. Nggak apa-apa Bu, nggak dengar. Kalau iya ini kan kalau PowerPoint mungkin sudah kita buat seperti itu jadi kita nggak bisa otak-atik lagi ya sudah dibuat. Kalau ini mungkin masih bisa kita rubah-rubah lebih interaktif mungkin ya. Jadi lebih ada interaksi gitu ya Bu ya nantinya. Betul, kalau kita mungkin pakai di kelas, kita mau tambahkan apa atau apa gitu mungkin lebih fleksibel. Kalau PPT kan kita sudah buat seperti itu ya, jadi untuk merubahnya mungkin harus keluar dari tampilan slideshow, mesti rubah-rubah lagi seperti itu. Kalau ini mungkin bisa langsung gitu ya. Iya, betul Bu. Itu poinnya. Jadi kita bisa buat, betul, terima kasih Miss. Jadi di aplikasi ini, betul Miss Shelvia bilang tadi gitu ya, ini udah bisa kita, bahkan ini bisa kita prepare sebelum pelajaran, tapi kalau misalnya di kelas kita mau tambahin sesuatu, ini juga bisa banget. Karena kita prinsipnya on the go. Jadi on the go tuh maksudnya nggak fix gitu. Maksudnya bisa fleksibel, bisa ditambahin, bisa nambahin interaksi, seperti itu. Oke, barusan saya terima kasih ya Miss Shelvia. Barusan saya baca di chat box, Ibu Triana tertinggal ya, Bu. Jadi udah download tapi nggak bisa. Downloadnya apa Bu? Download whiteboard ya Bu Triana ya? Atau download apa Bu? Download whiteboardnya. Nggak bisa ya Bu?
Iya, ini saya kirim ke Miss Melati yang sudah saya download ke chat. Iya, boleh, Bu. Terus? Cuma beliau belum baca chat saya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Boleh tahu, Bu, waktu Ibu downloadnya itu kenapa nggak bisa ya? Ada tulisan apa di layarnya? Sebenarnya itu kan 218 MB ya, Mbak. Dan ini masih proses downloadnya. Masih nggak bisa. Oh. Masih proses baru 18,9 MB yang Padahal udah sukses. Tadi di handphone sih nggak bisa kalau tadi pagi. Oh, jadi di handphonenya itu aplikasinya whiteboard udah bisa atau... download, tapi kan kalau di tutorial YouTube ada iya. Oke, Bu Triana. Kalau di masih proses. Oke. Ya, sabar ya, Bu ya. Aduh, Ibu udah excited banget nyoba nih. Ya, nanti kalau udah selesai, ya nanti kabarin aja ya, Bu. Kalau udah selesai tuh harusnya udah nggak ada lagi proses di yang bawah itu gitu ya. Udah full gitu, nggak ada lagi tinggal berapa lagi megabyte-nya yang belum gitu. Terus kalau udah selesai ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke Magic Box lagi nih. Di menu measurement ini kita juga ada dadu loh Bapak Ibu. Jadi dadu ini kita tarik keluar ya, ini coba ya, kita mau coba. Ini kita bisa kocok langsung. Misalnya kita lagi ngundi nih siapa yang mau jadi ketua kelas atau grup mana nih, kita bagi kelompok murid kita jadi 6 grup. Yang mau maju siapa ya, grup 1, grup 2 atau sampai grup 6 gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa loh mengubah dadunya sesuai yang Bapak Ibu mau. Saya pengen ngocok dadunya tuh nggak mau angka, saya maunya buah-buahan. Karena saya kasih nama kelompok di kelas saya tuh kelompok mangga, kelompok manggis, kelompok stroberi gitu ya misalnya. Itu bisa. Jadi nih, dadunya setelah dikeluarin, ini settingnya dibuka nih, tanda setting di atas dibuka. Terus tanda tangnya diklik. Nah, ini kita bisa custom isinya apa. Nah, gambar mangganya, gambar jeruknya ngambil dari mana? Coba saya mau tanya, tadi untuk menarik keluar gambar ada di menu apa? Saya mau tanya Pak Widi. Pak Widi, narik gambar keluar ke papan tulis nih, ngambilnya di menu mana nih Pak? Tinggal di drag aja. Iya, tinggal di drag, betul Pak. Tadi ngambilnya di menu yang mana nih Pak? Yang tangan, apa warna-warni, apa magic box? Yang mana Pak? Yang apa? Kursor hijau itu? Kursor hijau. Kursor hijau. Enggak, saya tinggal klik langsung saya drag aja bisa. Iya bisa benar Pak, betul. Nah, tapi saya mau cari gambar Pak, mau cari gambar dari browser. Saya harus pakai menu apa nih? Pakai yang apa? Bola warna-warni itu. Iya, betul. Kan ceritanya saya mau ngasih gambar nih Pak di dadu saya. Gambarnya itu mangga, manggis, jeruk, alpukat, pokoknya buah-buahan deh. Kan saya nggak punya nih gambarnya, ya kan? Ya udah saya ambilnya dari website dong, browser ya. Betul Pak, thank you Pak Widi. Diklik lagi browsernya, kita tulis misalnya mau buah apa, jeruk. Nah, kita okein. Nah, kita klik misalnya jeruknya kita mau yang inilah, bagus ada daunnya gitu ya. Nah, terus kita tarik keluar aja gambar jeruknya. Drag and drop gitu kan. Nah, si jeruk udah keluar nih kan, jeruk udah keluar. Kita tarik ke dalam dadunya. Kita tarik ke dadu ya, sampai ada garis merah kotak di dadunya. Itu artinya posisi jeruknya akan masuk ke dadu yang sebelah situ. Nih ya, kita lihat ya, bim salah bim. Nah, masuk nih jeruknya nih. Lagi-lagi, kita hapus aja yang di sini ya gambarnya, kan udah masuk ke dadu soalnya. Sekarang saya mau gambarnya mangga. Habis jeruk saya maunya mangga. Jadi habis ini Bapak Ibu langsung belanja ya ke pasar. Makan buah biar seger. Nah, mangga kita tarik nih keluar. Saya mau gambar yang ini. Karena lengkap ada daunnya juga gitu kan. Nah, saya tarik keluar. Setelah di luar saya klik gambarnya, saya tarik ke dadu sampai dadunya warna merah. Ada kotak merah ya. Ya udah saya posisinya di sini deh. Nah, sekarang mangganya udah masuk nih. Lagi-lagi, saya mau gambarnya semangka sekarang ya, semangka biar seger. Saya ketik semangka di sini.
Mangga. Nah, saya mau ambil yang ini, ada bijinya. Suka-suka saya aja ya pokoknya. Terus saya tarik keluar. Saya tarik ke dadunya lagi. Lagi ya, saya tarik ke dadunya. Oke, saya sekarang posisi tengah. Nah, begitu terus caranya sampai gambar di dadunya penuh. Nanti kalau sudah penuh, Bapak Ibu ketik ini. Klik tanda panah ke kiri ini, diklik. Nah, sekarang tinggal dikocok. Nah, sekarang kocokannya jadi berubah buah-buahan ya. Bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi, ya nggak? Halo Pak Edi. Pak, udah berhasil belum Pak? Sign up my viewboard-nya Pak? Ya. Sudah ya Pak ya? Tadi soalnya saya lihat Bapak chat di Telegram, katanya nggak bisa ya? Sekarang gimana Pak? Sekarang udah bisa, Bu. Oh, sekarang Tadi udah malam bisa? udah bisa. Tadi malam udah bisa. Oke deh, kalau udah bisa. Berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada. Saya udah pakai itu, akun Microsoft. Nah, terus gimana Pak? Udah bisa buka whiteboard-nya belum? Whiteboard-nya pun udah bisa juga, akun Microsoft juga, Bu. Wah, keren Pak. Ya udah sekarang kita explore lah Pak fitur-fiturnya. Nih kita lagi explore bareng nih Pak. Fitur-fiturnya nih. Saya di sekolah, Bu kan. Saya pakai HP ini. Oh, ya udah deh. Nanti Bapak bisa serap ilmunya nanti habis webinar Bapak coba ya di laptop. Ya, bisa. Oke deh, lanjut. Lanjut ya. Coba-coba juga, Bu. Ya menggambar apa dah bisa. Tapi kalau menyimpan jadi menyimpan OneDrive, Bu. Kalau menyimpan file ya, Bapak mau tanya kalau cara simpan file. Hah? Ya, aku OneDrive. Oke. Kalau ke OneDrive memang dia loadingnya agak lama. Saran saya sih ya, simpennya di Google Drive aja, Pak. Kalau ya nanti install lagi, dirombak lagi. Oh ya udah, nanti dirubah bisa ya. Kalau bisa dua-dua. Iya sih Drive, kalau bisa. OneDrive. Iya, saya tuh sebenarnya udah coba di OneDrive, tapi nggak tahu kenapa ya loadingnya tuh lama gitu kalau di OneDrive. Bapak udah coba kan ya di OneDrive ya, agak lama ya loadingnya. Bisa nggak Pak? Kalau Pak Edi bisa coba di OneDrive. Iya, agak lama. Ya agak lama kan, makanya saya nggak suka pakai OneDrive, jadi saya simpennya di Google Drive. Wah Pak Edi ini udah one step ahead nih. Oke, sabar ya Pak ya. Habis ini kita bahas itu. Kita masih yang di Magic Box dulu nih Pak. Betul. Ya, habis Magic Box nih Bapak lihat nih ada amplop kuning. Ada amplop kuning kan. Nah, itu tentang menyimpan dan membuka file dari drive kita gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Bapak Ibu bisa pakai juga ada busur, ada jangka. Ini saya coba pakai jangka ya. Jadi saya, halo Ibu Sarmadan. Ini Ibu atau Bapak ya? Halo Pak atau Ibu Sarmadan. Halo. Oke, nggak direspon nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Saya mau lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi selanjutnya ini menu jangka nih, Bapak Ibu. Ada menu jangka di sini. Kalau Bapak Ibu mau pakai menu jangka ya, misalnya mau gambar lingkaran gitu, tinggal diatur aja diameternya mau berapa senti di sini. Misalnya 2 senti. Ya udah, tinggal pakai deh. Tara, jadi. Ya kan? Nggak usah pakai jangka beneran ya. Kalau di papan tulis kan, ya pakainya jangka beneran gitu kan. Kita harus bawa semua barang ke kelas kan, terus kita gambar di papan tulis. Terus kemarin saya juga ngeliat gitu ya, kan lagi hits di TikTok itu yang kuku selai gitu ya, dari Vindili. Kalau kelebihannya pakai whiteboard di sini, kuku kita nggak kotor, tangan kita nggak kotor, nggak usah bawa barang-barang ke kelas yang banyak. Semuanya kita bisa langsung lakukan di aplikasi whiteboard. Kalau ini saya sebutnya aplikasi karena memang tadi kita download dan install. Tapi kalau My Viewboard itu keseluruhan platform. Jadi isinya ada aplikasi, ada fitur, ada website yang bisa mendukung seperti itu. Oke, lanjut ya. Magic Box lagi nih. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai kamera, jadi misalnya Bapak Ibu pengen ada muka Bapak Ibu muncul di papan tulis ini, bisa diklik. Lalu di checklist integrated kameranya. Nanti mukanya Bapak Ibu tuh muncul. Ini saya nggak klik karena saya lagi on di Zoom.
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lengkapnya, bisa buka di website, di YouTube channel ViewSonic Indonesia yang episode 3, khusus fitur-fitur. Ya, yang di platform yang episode 3. Gitu. Lanjut ya. Ini yang My Viewboard Clip saya lewatin dulu, nanti saya akan jelaskan setelah selesai ini, karena ini menarik juga untuk Bapak Ibu pakai saat mengajar. Oke, lanjut ya. Saya mau jelaskan yang Magic Box lagi. YouTube. Sekarang video YouTube. Nah, Bapak Ibu, kalau mau buka YouTube juga nggak perlu buka di jendela yang berbeda nih. Buka dulu YouTube-nya, nggak usah. Cari aja langsung di sini. Misalnya, tutorial menjahit gitu ya. Nah, nanti tinggal di drag and drop juga kayak tadi ngeluarin gambar. Ini juga ngeluarin video sama. Ditarik keluar aja di drag and drop. Coba kita tarik keluar ya. Nah, muncul tuh widget baru. Udah tinggal di play. Bisa ya Bapak Ibu ya? Gampang kan? Jadi udah langsung di play aja. Kalau di PowerPoint kan kita mikirnya kadang, wah ini loadingnya lama nih gitu kan. Kadang susah ya kalau nge-play video di PowerPoint. Kalau ini udah langsung bisa nih. Tinggal ditarik keluar nih. Langsung play. Dan ini udah ke-save otomatis kalau Bapak Ibu simpan. Gitu. Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Nah, langsung ya. Udah ke-save gitu sih. Oke. Ini terakhir ya. Enggak terakhir sih, 2 terakhir lah tentang fitur. Spoiler dulu 2 fitur terakhir. Nah, ini yang amplop kuning itu untuk membuka dan menyimpan file. Tapi sebelum ke sini, saya minta Bapak Ibu balik dulu ke yang tadi myviewboard.com ini. Balik lagi, kan tadi belum ditutup kan dari Google Chrome, ya nggak? Balik, pilih menu follow me setting nih Bapak Ibu. Follow me setting dipilih. Kenapa? Kita mau masukin alamat Google Drive kita ya. Jadi ingat bukanya tadi di myviewboard.com yang setelah sign in, nanti muncul menu yang orang ini di follow me, diklik, pilih menu cloud integration. Nah, ini dia yang tadi Pak Bobby tanyakan. Jadi di bagian Google Drive-nya itu di bind. Ada tulisannya bind. Lalu nanti pasti disuruh masukin alamat email Google Drive-nya apa. Gitu. Tadi Pak Bobby juga bilang, aduh saya pengennya 2 dong, Dropbox sama Google Drive. Saya juga udah coba nih, Pak, Dropbox-nya ini sebagai, saya udah bind gitu. Tapi tiap kali buka dari Dropbox, belum ada respon yang cepat nih. Saya juga nanti akan kasih input ke MyViewboard Pusat, supaya nanti ini masalahnya difixkan gitu ya, diperbaiki gitu. Nah, kalau sudah ininya di bind, kita balik lagi ke aplikasi Whiteboard. Boleh nggak alamat emailnya berbeda dengan akun? Alamat emailnya boleh Pak. Tinggal nanti Bapak pencet bind kan disuruh masukin ya alamat emailnya kan. Nah itu Bapak masukin aja. Ya, oke deh. Nah kita pencet ya yang amplop kuning nih. Kalau mau buka itu yang ini yang ada tulisan buka atau open gitu ya. Kita klik. Ya, misalnya simpan nggak ya? Jangan deh. Misalnya nggak simpan. Misalnya mau open nih, langsung ya open. Nah, langsung kebuka nih, ada Google Drive, ada Dropbox. Tapi kalau tiap kali saya klik Dropbox, itu loadingnya lama. Malah error gitu. Jadi, saya prefer ke Google Drive aja. Misalnya saya klik Google Drive saya gitu kan. Nah, langsung tuh, ini bisa ke-save otomatis di Google Drive, atau bisa ngebuka file yang udah Bapak Ibu buat, ada di Google Drive. Nah, ada pertanyaan nih menarik. Waktu saya bawain webinar ke guru-guru, ada pertanyaan gini, Bu, kalau saya buat formatnya PowerPoint, bisa nggak dibuka di sini? Bisa, Pak. Tapi bentuknya PDF. Jadi animasi-animasi PowerPoint-nya nggak berlaku di sini. Ngerti ya? Jadi kayak cuma nunjukin file doang gitu. Animasi kayak misalnya ada fade in, fade out-nya gitu, nggak ada. Ada muter-muternya, misalnya kasih animasi, nggak ada. Kayak gitu. Jadi kayak PDF. Gitu sih. Nah, ini kalau mau save di komputernya langsung, di laptop, itu pakainya save. Kalau save as, itu untuk simpan di Google Drive. Nanti ada pilihannya nih, kalau kita klik save as, itu ada pilihannya, mau simpan di mana. Dan ini nih, Bapak Ibu, tahu nggak? Ini materinya bisa langsung diakses sama anak murid. Nanti anak murid langsung dapat file ini berupa PDF. Kita praktek ya. Jadi Bapak Ibu klik yang menu QR ini, diklik, terus iya, pilih iya. Nah, nanti Bapak Ibu praktek nih. Tolong Bapak Ibu buka kameranya, tapi kameranya harus mendukung QR ya.
Coba buka kamera ya, Bapak Ibu nanti ini apa namanya di scan barcode-nya nih. Coba dilihat ya, saya pakainya kamera doang loh, bukan aplikasi kamera. Saya scan barcode-nya. Materi saya ini udah langsung otomatis dalam bentuk PDF. Udah terima, Bapak Ibu? Tanya Mbak Novi. Iya, boleh Pak. Ini tadi terkait yang Magic Box yang yang YouTube sama yang ini tadi, yang barcode ini tadi. Ketika saya klik kok keterangannya sign in required. Oh, berarti Bapak belum sign in dong? Nah, kok bisa? Coba Bapak cek di kanan ini nih, yang di kanan bawah. Udah sign in belum? Bapak klik. Udah ada nama email Bapak belum? Berarti kan setelah saya entry emailnya, kemarin itu sudah. Terus kita masukkan password juga ya? Iya Pak, jadi setiap sign in itu Bapak masukkan email dan password. Nanti saya ajarin caranya kalau nggak mau masukin email dan password seperti apa, yaitu scan barcode. Tapi itu pakai aplikasi, makanya nanti habis ini ya Pak, biar nggak kecampur-campur. Coba Bapak sign in dulu aja pakai alamat email sama passwordnya, coba. Nah itu dia, betul Pak Widi, terima kasih sudah bertanya sekaligus mengingatkan. Itulah fungsinya sign in Bapak Ibu. Selain bisa buka dan juga simpan di drive kita juga bisa pakai fitur-fitur. Jadi ada fitur-fitur yang nggak bisa dipakai kalau kita nggak sign in. Seperti Pak Widi tadi bilang, YouTube-nya nggak bisa gitu kan? Iya, betul. Itu nggak bisa kalau nggak sign in. Nah, saya mau tanya nih, peserta yang lain deh, saya nggak dengar nih dari Ibu Yani. Ibu Yani, gimana Bu? Ibu waktu scan barcode ini, di handphone Ibu langsung ada nggak materinya berupa PDF? Enggak di-scan. Iya, udah di-scan Bu? Enggak. Oh, enggak di-scan. Nggak bisa ya, Bu ya? Apa gimana? Scan-nya gimana? Pakai aplikasi? Enggak pakai aplikasi, Bu. Pakai kamera aja. Tapi kameranya harus mendukung QR sih. Coba aja dicek, Bu. Ibu buka kamera handphone, terus Ibu arahin kameranya tuh ke barcode. Nah, kalau waktu diarahin tiba-tiba muncul link di atasnya, link yang tinggal diklik, nah Ibu klik. Tapi kalau nggak muncul link ya berarti bisa nggak Bu? Buka kamera Zoom meeting. Kenapa Bu? Ya ntar dicoba lagi. Ya dicoba lagi pakai kamera HP ya. Iya pakai kamera HP Bu, bukan kamera pocket ya. Maksudnya kamera Zoom meeting ini tadi. Iya, oke. Ya udah, nggak apa-apa Bu, dicoba juga nanti ya supaya tahu nih gambarannya gimana. Halo Bu, siapa lagi nih? Kok tetap nggak bisa ya, Mbak? Tetap nggak bisa, Pak? Iya itu. Sign in-nya nggak berhasil? Nggak berhasil. Tadi Bapak waktu di myviewboard.com bisa sign in nggak, Pak? Di sini? Ya, sudah ada nama saya gitu. Nah, pakai alamat email dan password yang itu bisa, Pak? Atau tadi Bapak pakai Gmail atau Microsoft, Pak? Saya pakai akun Google kemarin itu. Oh ya udah, berarti kan di situ untuk masukin email ada icon Google, Microsoft, langsung diklik ikonnya aja Pak. Iya, icon sudah diklik, kemarin udah. itu. Oh, yang di sign in whiteboard-nya. Waktu Bapak sign in whiteboard, Bapak pilih icon Google, habis itu Bapak masukin email dan juga password. Tapi kok sepertinya kemarin itu kok nggak pakai password ya? Makanya saya bingung kok ini kok ada password. Oh, karena kemarin cuma aktivasi, Pak. Waktu awal kan? Oh, iya, itu aktivasi. Iya, itu aktivasi. Bapak udah klik belum link aktivasi yang di emailnya? Sudah. Nah, kalau sudah diklik harusnya udah bisa sign in, Pak. Coba deh, Bapak coba lagi. Nggak bisa ya? Ya udah, kalau nggak bisa, habis ini saya jelasin ya, Pak ya. Kita pakai aplikasi lain. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau tunjukin fitur terakhir nih. Ini namanya screen recorder. Jadi kalau Bapak Ibu mau merekam layarnya ya, supaya waktu nanti Bapak Ibu coret-coret, itu
ada berupa video, nanti misalnya muridnya nggak masuk nih, supaya jelas penjelasan kita, direkam aja waktu kita coret-coret whiteboard ini gitu. Nah, caranya ini yang gambar video rekaman ini diklik, perekam layar diklik. Nah, ada pilihannya, mau rekamnya itu semua layar atau sebagian aja. Misalnya semuanya ya, misalnya keseluruhan layar nih, saya pilih yang kiri, terus saya pilih nih, recording video. Saya langsung tanda centang. 3, 2, 1. Ini kerekam gitu. Misalnya saya coret-coret lah, apa kek ya saya coret ya. Misalnya gini, coret-coret gitu kan. Nah, saya stop nih videonya. Nah, dia tuh udah langsung otomatis. Misalnya saya coret-coret lah, apa kek ya saya coret ya. Misalnya gini, coret-coret gitu kan. Nah, saya stop nih videonya. Nah, itu kan ke-save ya. Aduh, saya jadi di-save kayak gitu. Nah, ini udah langsung formatnya MP4. Nah, Bapak Ibu bisa save nih. Ini ada tanda save, di sini diklik. Mau save-nya di mana? Di laptop atau di Google Drive? Itu bisa. Itu kan tadi layarnya semua ya, keseluruhan layar. Nah, saya juga bisa loh Bapak Ibu. Saya mau rekamnya di bagian khusus yang pojok kanan aja misalnya. Misalnya Bapak Ibu nulisnya di pojok kanan sini. Saya mau rekam sebagian bisa. Saya pilih yang ada tanda tangannya di sini. Tangannya diklik, habis itu saya video, record. Nah, saya pilih bagian yang saya mau rekam. Misalnya saya mau bagiannya yang sebelah kanan aja. Yang ada tanggalnya, kayak gitu ya. Oke, saya mulai ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang di bagian kanannya aja yang direkam. Coba nih kita stop ya sekarang. Nah, sekarang di bagian kanannya aja yang direkam. Coba nih kita stop ya sekarang. Nah, itu ya Bapak Ibu lihat ya. Ini bagian tertentu aja yang saya mau rekam di layar. Jadi nggak semuanya. Itu bisa. Dan ini juga sama bentuknya MP4. Bisa langsung di-save di Google Drive atau di laptop Bapak Ibu. Udah sih itu aja. Kalau menu screenshot sama aja ya Bapak Ibu. Kalau Kalau screenshot tadi di sini juga sih sama. Tinggal pilih aja langsung nih. Ambil tangkapan layar, terus tinggal di screenshot deh gitu ya, udah langsung otomatis tuh ke screenshot. Atau kalau mau di screenshotnya bentuknya bebas gitu ya, nggak mau yang kotak, itu bisa juga pilih yang hand tadi. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih mau bagian mana yang di screenshot. Nah hanya bagian ini aja yang saya screenshot gitu contohnya. Udah sih sejauh ini seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Widi, habis ini saya jelasin ya Pak yang pakai aplikasi itu. Ada pertanyaan yang lain mungkin terkait fitur? Habis ini soalnya kita mau masuk ke sesinya Kak Melati. Oke, saya buka chat box dulu. Oke, ya udah ya. Sekarang giliran dari Kak Melati nih. Kita jadi bagi dua sesinya, 1 jam saya, 1 jam Kak Melati. Nanti yang masalah aplikasi scan-nya, saya akan jelaskan setelah Kak Melati ya. Jadi sembari sebelum Kak Melati mulai, saya minta teman-teman buka Play Store atau App Store-nya, download aplikasi namanya My Viewboard Companion. Nah, minta tolong ya teman-teman, di-download dulu ininya, My Viewboard Companion, supaya nanti waktu selesai dari sesi Kak Melati kita bisa langsung praktekkan gitu. Oke Kak Melati, sekarang giliran Kak Melati nih buat share tentang pengalamannya. Saya jadikan Kak Melati, kalau co-host bisa share materi nggak ya Kak Melati? Oh bisa Kak. Oh ya udah, berarti ya Kak Melati ya sekarang. Thank you Kak. Oke, terima kasih Kak Noviana. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Melati Dwiandasya Putri. Saya dari Lampung. Saya guru SMA di SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing. Jadi sebulan yang lalu nih kira-kira Kak Noviana ini mengenalkan My Viewboard Whiteboard kepada saya. Dan saya excited banget karena memang wow, ini jadi keren banget. Jadi satu platform itu aku bisa ngapa-ngapain aja di dalamnya. Itu. Nah, ada beberapa hal yang udah aku lakuin di kelas sebenarnya dan yang paling impresif nanti aku bakal share juga di sini. Kak, suaranya hilang loh. Oh ya?
Nggak ada suaranya. Coba. Udah? Gimana dengan yang lain? Apakah bisa dengar? Atau saya Jelas. aja ya? Jelas, jelas. Kedengeran jelas? Jelas suaranya. Oh, jelas. Oke, gimana kalau sekarang udah kedengeran? Sudah, jelas, jelas. Kanoviana? Oke, udah. Oke, aku lanjutin ya. Jadi di sini aku bakalan share screen. Ada yang pernah aku pakai juga di sini. Nah, karena aku mengajar bahasa Inggris, jadi di sini mohon maaf ya Ibu Bapak, jadi saya contohkannya untuk yang bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya mau pelajaran yang lain juga nanti bisa disesuaikan aja. Nah, ini salah satunya saya bahas tentang family. Jadi saya buat ini sama seperti kayak Kak Novia tadi, contohin saya drag and drop di sini untuk gambar family tree-nya. Lalu saya ambil gambar-gambarnya ini juga free langsung dari Magic Box yang ada di sini ya, yang tadi dicontohin sama Kak Novia. Jadi tinggal pilih aja, misalnya kita mau belajar tentang grandmother, grandfather, tinggal cari gambar grandmother, grandfather gitu ya. Nanti kalau mau ditulis-tulis, aku juga ada notepad-nya di sini, woodpad-nya. Nah, woodpad ini gunanya untuk tulis menulis ya, walaupun sebenarnya layar laptop juga kan bisa touchscreen, tapi dengan adanya woodpen ini itu jauh lebih mudah sih dibanding kita pakai misalnya pakai tangan begitu kan, atau kita pakai mouse itu tulisannya itu nggak terlalu rapih begitu. Tapi kalau kita pakai stylus pen-nya dari ViewSonic ini lebih bagus sih kalau menurut aku, kayak kita nulis langsung di whiteboard. Nah, biasanya kan kalau di kelas pasti Ibu Bapak menggunakan LCD atau Smart TV mungkin ya. Jadi kalau ada LCD, jadi nggak perlu pindah lagi ke whiteboard untuk tulis-tulis. Itu bisa langsung aja nulis di Woodpad, atau mungkin Ibu mau tulis menggunakan mouse juga boleh. Dan nanti munculnya langsung di LCD itu aja. Jadi nggak perlu pindah tempat begitu. Bahkan lebih enak dong, misalnya seperti ini. Saya sedang bahas tentang family tree ya di sini. Nah ini gambarnya. Dan saya misalnya mau kasih tahu, oh ini grandparents loh nak. Grandparents gitu. Nah, misalnya ini mau dikasih tanda di sini, ini grandfather gitu. Nah, jadi tinggal dikasih tulisan di sini, anak-anak itu jauh lebih mudah daripada kita nanti pindah ke whiteboard lagi. Itu kan tempatnya berbeda begitu ya. Jadi kalau di sini kita langsung kasih penjelasan di sini, ini grandma. Nah, how do you call your grandma? Misalnya, oh ini panggilannya oma, misalnya begitu. Kalau ini opa. Nah, gitu. Nanti kalau salah ya tinggal dihapus aja. Di sini ada penghapusnya ya. Mudah sekali. Nah, terus selain itu juga kalau misalnya nggak suka warna hitam, ya bisa warna-warni. Karena menurut psikologis juga kan katanya kalau misalnya tulisannya itu warna-warni, itu mudah diingat sama anak-anak. Begitu. Jadi bisa warna hijau, bisa warna merah, bisa di warna pink, terserah kalian sukanya warna apa begitu. Nah, selain itu juga biasanya kan ada listening nih untuk anak-anak. Biasanya aku pakai YouTube aku. Tadi kan sudah dicontohin ya sama Kak Novia. Jadi katanya kalau misalnya mau ngambil video YouTube tinggal di drop and drag aja. Nah, ini aku udah pakai di kelas aku. Jadi aku drop and drag di sini, sebentar aku pindahin ini ya. Sebentar ya, ini gambar si participants-nya. Aku kecilin dulu. Nah, jadi di sini aku tinggal cari aja dari yang Magic Box ini. Lalu aku masuk ke YouTube. Nah, biasanya aku langsung cari YouTube-ku yang mana. Nanti aku tinggal tarik, terus aku lepasin aja di sini. Dan nanti langsung tinggal di play aja. Ini kan bisa dibesarin juga nih gambarnya. Jadi nggak perlu buka YouTube lagi, pindah lagi, begitu tutup lagi, begitu ya. Jadi langsung di sini aja. Kalau misalnya, oh ini mau ditutup dulu ya udah dihapus aja gitu. Nah ini bisa digeser-geser juga, mau ditaruh sini dulu. Nanti setelah listening, misalnya udah selesai listeningnya, nanti kita bahas lagi di sini. Ditambahin sticky note biasanya ya.
Aku biasanya tambahin sticky note. Oh, sorry, bukan di sini. Kita tambahin sticky note. Tadi bahasnya apa aja. Jadi kalau misalnya mau introducing family, kita jelasinnya apa aja. Misalnya start from grandparents, terus itu anak-anaknya, ini auntie mungkin, uncle, seperti itu. Jadi nanti bisa ditambahin sticky note juga di sini. Nah, selanjutnya nih, selain ini, karena aku juga kan buat video-video pembelajaran. Nah, dengan adanya fitur screen recorder di sini, itu tuh bisa bikin video pembelajaran, jadi tanpa harus repot lagi kita tambahin perekaman. Kayak misalnya kalau aku biasa pakai Camtasia atau apa, itu kan nanti edit lagi di sana, begitu. Jadi kerjanya 2 kali. Daripada seperti itu, mendingan langsung di sini aja screen recorder. Kalau misalnya mau munculin gambar kita kan nanti kita bisa tambahin kamera juga kan di sini. Yang di sini kita tambahin kamera kita, foto gambar kita di sini misalnya. Nah, udah deh kita bikin video pembelajaran. Selain kita ngajar langsung, video pembelajaran kita upload ke YouTube. Jadi nanti kalau kapan siswa mau belajar lagi atau kapan siswa butuh materinya lagi, mereka tinggal buka ulang video YouTube-nya begitu. Kan jadi lebih luas lagi nih jangkauan ilmu yang kita punya. Nggak cuma ngajar di kelas aja, tapi bisa juga di-share di YouTube juga begitu. Nah, selama ini juga aku biasanya pakai aplikasi lain dah, karena di Viewboard ini udah ada screen recorder, ya udah deh makin nyaman kan, makin mudah. Nah, apalagi di sini bisa langsung coret-coret. Kalau misalnya kita pakai Camtasia kan nggak bisa. Misalnya nih kayak Camtasia nih aku pakai untuk nge-record, aku ngejelasin sesuatu yang ada di PowerPoint. Nah, itu kan nggak bisa dicoret-coret gitu kalau kita sambil jelasin gitu. Waktu itu susah banget. Jadi hanya ditambahin tulisan-tulisan di bawahnya, itu ngedit lagi. Nah, kalau ini kan kita ngejelasin sambil tulis-menulis dan itu langsung muncul semua tulisannya. Nggak perlu voice over lagi, nggak perlu tambahin editan tulisan-tulisan lagi. Kalau misalnya mau nulis sesuatu tinggal ditambahin teks di sini, begitu. Kita tulis aja teksnya apa gitu. Nah, ini yang biasa aku gunain. Selain itu, selain aku pakai untuk video YouTube, bikin video, bikin gambar-gambar begini, ada juga nih yang seru. Kalau bahasa Inggris itu kan kita biasanya listening ya Ibu Bapak. Jadi penting sekali yang namanya listening atau mencontohkan membaca teks-teks bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak ini agak kurang yakin dengan pronounce-nya, kita bisa pakai text immerse begitu ya. Jadi dia dibacain sama platform ini. Jadi contohnya di sini aku bakal buka di sini aku buka e-book aku dulu ya. Di sini ada e-book mungkin yang sudah mengajar di pakai kurikulum Merdeka. Ini e-book kurikulum Merdeka ya. Ini aku blok dulu. Misalnya ini ya. Terus sebentar. Aku blok dulu. Terus aku nanti klik kanan. Nih, ini aku blok. Lalu aku copy dulu ya. Aku salin. Aku balik lagi dulu ke My Viewboard-nya. Lalu aku tuliskan di sini. Dan aku paste di sini. Nah, ini tapi biasanya kalau kita habis copy paste gitu, diperhatikan tulisannya takutnya dia kepotong begitu. Karena biasanya kalau kita ngambil dari internet begitu, biasanya kadang-kadang kepotong, jadi cara bacanya nanti agak aneh. Nah, that's why kita harus perhatikan lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita mau ngebacain ini ke anak-anak. Nah, di sini ada gambar yang seperti buku, terus ada audionya di sini ya. Nah, ini tuh bisa ngebacain langsung. Nah, selain dibacain, nanti bisa diartiin pula sama dia ya, gitu. Jadi enak banget ya. Apalagi guru bahasa Inggris ini nanti ditanyain, Miss ini artinya apa, ini artinya apa, begitu ya. Nah, ini langsung dibacain. Nah, begitu. Kalau misalnya Miss kecepatan, oke kita lambatin. Itu bisa male, bisa female. Suaranya mau yang male boleh.
Nah, begitu. Jadi ini sangat memudahkan untuk listening atau belajar membaca. Kan biasanya reading comprehension juga penting buat anak-anak. Nah, jadi biar mereka terbiasa dengan native speaker, selain itu mereka terbiasa juga dengan pronunciation yang benar, jadi kita bisa contohkan dengan ini. Misalnya gurunya nggak pede, tapi kalau misalnya gurunya udah bagus ya bisa juga si gurunya aja. Tapi kalau misalnya audio, ini kan lebih ke melatih skill listeningnya anak-anak. Nah, di sini bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa male, bisa female. Nah, sekarang aku mau tunjukin mana sih yang bagian mau diartiin gitu ya. Misalnya nih Cristiano Ronaldo begitu ya. Ini mau didengerin per kata juga bisa. Nah, begitu. Jadi per kata itu juga bisa didengerin. Misalnya Miss, ini bacanya apa tadi Miss? Determination apa-apa Miss? Nah, kita bisa tinggal klik aja. Nah, begitu nak cara bacanya gitu. Enak ya. Jadi memudahkan sekali sebagai guru tuh jadi lebih mudah kerjanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tadi aku mau bahas ini ya. Cara ngertinya. Jadi di sini sebentar aku geser. Nah, di sini ada grammar. Sebentar aku hide dulu ini. Di sini bisa kita tunjukkan mana yang noun. Biasanya kan kita bahas nih, mana sih kata kerjanya, mana sih yang merupakan adjektif dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Ini tinggal diaktifkan saja. Nanti kalau misalnya kita aktifkan, nanti yang merupakan kata kerja atau verb itu akan berwarna merah begitu. Nah, nanti misalnya kita lagi bahas tentang adjektifnya. Adjektif kan kata sifat nih, anak-anak lagi belajar adjektifnya untuk mendeskripsikan orang lain nih. Misalnya kita munculkan adjektifnya nanti keluar nih warna hijau. Nah, hard itu merupakan kata sifat atau adjektif. Bentar ya. Lalu di sini ada good gitu ya. Lalu bisa juga adverbs di sini. Jadi tinggal diaktifkan saja. Jadi selain kita mengajarkan artinya, mengajarkan cara bacanya, di sini juga bisa mengajarkan part of speech-nya. Jadi ada noun, verb, adjective, adverb, dan lain-lain. Begitu. Nah, di sini kalau tulisannya mau diganti juga boleh, ya. Warnanya mau diganti juga boleh. Ukuran teksnya mau diganti juga boleh. Di sini bisa. Nah, di sini yang aku bilang bisa kita translate, ya. Di sini ada gambar buku, terus tinggal diklik aja. Di sini tinggal choose a language-nya, tinggal cari aja bahasa Indonesia. Udah tersedia kok. Nah, di sini Indonesian ya, di sini ya. Bisa per kata, bisa juga keseluruhan. Kalau per kata berarti nanti kata demi kata itu diartiin. Kita klik nanti kata itu artinya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya per dokumen semuanya langsung diartiin begitu. Nah, kalau misalnya aku coba yang by word dulu ya. By word kita aktifin, terus has. Has itu artinya memiliki. Itu very, sangat. Bahkan ada gambarnya. Jadi misalnya sangat-sangat apa sih Miss? Nah, strong, misalnya kuat. Nah, ini loh gambar kuat gitu ya. Jadi muncul gambarnya juga. Oh sorry, ini strong ini harusnya kuat ya. Kok yang ya? Nah, mungkin kalau diartikan per kata kan memang bahasa Inggris itu agak-agak sulit ya. Kalau untuk per kata lebih baik di per kalimat gitu kalau kita mengartikan. Tapi kalau cuma misalnya mau tahu Miss determination itu apa? Artinya penentuan misalnya begitu. Tapi kalau misalnya kita mau keseluruhan documents, kita bisa pilih yang documents ini. Nah, begitu. Cristiano Ronaldo memiliki tekad sangat kuat gitu. Jadi langsung kita artikan. Anak-anak pasti punya bukunya juga kan. Jadi mereka sambil melihat bukunya, kita artikan juga ini artinya ini loh nak gitu. Dia dulu berlatih sangat keras sejak masa kecilnya begitu. Jadi sangat membantu sekali untuk guru bahasa Inggris seperti saya begitu ya. Nah, ini untuk yang membacakan kata per kata, translate kata per kata, menunjukkan part of speech-nya, begitu ya. Jadi bisa kita gunakan menggunakan My Viewboard Whiteboard ini. Nah, di sini aku tutup dulu. Selanjutnya, aku mau kasih lihat juga nih. Biasanya aku buka di sini, misalnya. Di sini aku buka ebook aku ya. Ini ebook yang biasanya aku gunain, interchange book. Biasanya aku pakai ebooknya. Nah, biasanya kita kan ngebahas sama anak-anak, ngoreksi sama anak-anak nih. Akan lebih mudah kalau anak-anak itu melihat langsung hasil koreksiannya kan. Jadi kita bisa perbesar di sini, terus misalnya kita mau bahas bareng sama anak-anak.
Nah, tinggal diconteng aja di sini. Nah, mana pilihan tulis menulisnya di sebelah kanan bawah ini ya. Di sini ada marker, di sini ada laser pen. Laser pen ini untuk showing gitu ya. Nah, ini ya, ini laser pen gitu ya, kayak highlighter begitulah ya. Dan ini ada penghapusnya. Dan di sini untuk screenshot. Kalau udah di screenshot bisa kita taruh di layar yang tadi, yang untuk presentasi yang awal tadi ya. Di screenshot, terus ini untuk menunjukkan widget juga ya. Oh ya, sebentar. Ini sepertinya laptopku lowbat. Sebentar ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tenang aja, semua yang kita bahas di webinar ini akan kita rekam dan kita upload di YouTube kita di ViewSonic Indonesia seperti itu. Nanti bisa dicek. Kalau mau tahu langkah-langkah fitur dan juga sign up juga nanti saya akan kasih di chat box sembari menunggu Kamelati ini. Ya udah. Nah, udah ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngoreksi sama anak-anak, bisa dikasih warna juga nih ya. Bisa orange, bisa pink, bisa... Ya tinggal dipilih aja biru ya, kuning. Nah, misalnya gini, free shows and concert. Kira-kira di kota kita ada banyak nggak sih? Sedikit nggak sih? Atau ya oke lah, ada. Tapi yang nggak begitu banyak misalnya. Ya tinggal di checklist aja di sini. Nah, ini aku pakai mouse. Ya, kalau pakai mouse ya begini gitu hasilnya ya. Tapi kalau misalnya aku pakai pennya nih, aku cobain pakai pennya ya. Di sini aku pakai pennya. Nah, tinggal diarahin. Tuh, jadi lebih enak aja gitu nulis-nulisnya. Kayak kita nulis di kertas biasa. Karena di sini stylus pennya udah dilengkapi bukunya, notebooknya. Jadi aku tinggal tulis-tulis aja kayak biasa. Dan selain untuk tulis menulis, ini juga kan bisa berguna sebagai mouse juga. Jadi aku tinggal begini ya, jalan gitu kan di sekitaran ini. Kayak gitu. Nah, jadi aku thank you banget ini My ViewSonic. My Viewboard udah support. Ini alat keren banget. Dan teman-teman itu kalau punya ini, enak banget kan ngajarnya. Mau kita ngajar online, offline. Jadi kita hemat marker di kelas. Nggak perlu bawa-bawa alat apa-apa. Cuma bawa laptop dan ya alat ini aja gitu. Nah, ini untuk ngoreksi-ngoreksi, untuk nulis-nulis begitu. Kalau misalnya udah selesai ya udah tinggal ditutup atau kita di hide dulu begitu. Nah, selain itu apalagi ya kira-kira sebentar. Aku juga bisa bukan yang ini. Nah, jadi aku balik ke sini dulu. Nah, ini yang gambarnya biru tadi. Jadi yang gambarnya biru ini, biasanya kita mau balik ke desktop kita. Nah, kita klik nih. Ini kita bakal balik ke desktop kita gitu. Jadi kita bisa ke desktop, atau kita mau buka widget yang ada di bawah gitu, yang udah kita buka sebelumnya. Nah, seperti contohnya ini ya. Misalnya ini, aku geser dulu. Nah, di sini misalnya aku mau buka Google Drive aku. Nah, ini ada juga contoh ya, activities yang ada di e-book atau buku elektronik. Nah, ini kalau misalnya mau dibahas sama anak-anak ya tinggal dikerjain bareng-bareng aja di sini. Begitu. Misalnya ini ya, ini ada warnanya mau aku ganti warna merah misalnya begitu. Nah, ini there are 6 bags. Yang mana gambar 6 bags? Yang ini misalnya tinggal ditarik garis gitu kan. Yeay, gitu. Langsung dikerjain bareng-bareng sama anak gitu. Jadi anak-anak nggak perlu nih kita tunjukin buku ini loh nak, jawabannya ini ke sini ya, ini ke sini. Aduh, itu jadul banget ya Ibu Bapak ya. Sekarang kan udah zamannya 4.0, apalagi semuanya itu harus pakai teknologi. Pasti di kelas udah ada LCD, sudah setiap guru punya laptop begitu. Jadi dengan adanya ini tuh lebih mudah kerja kita. Nggak lagi showing-showing buku kita. Ini loh nak, tulisannya yang ini, jawabannya ke sini. Nggak lagi ya, jadi langsung di sini aja. Nah, itu sih yang bisa aku share, Kak. Kira-kira gimana nih, cukup nggak? Atau nanti ada tanya-jawab, boleh deh teman-teman. Kalau misalnya mau tanya-jawab, bisa banget tanya sama aku atau Kak Novia juga boleh. Thank you. Wah, Kamalati, makasih banyak ya sudah share. Kira-kira suara saya kedengaran nggak ya, Kamalati?
Kedengeran. Kedengeran ya. Oke, saya takut nggak kedengeran. Ya, jadi yang tadi Kamelati pakai itu Woodpad ya, Bapak Ibu. Jadi Kamelati itu pakai kertas yang tadi saya cerita bisa di-convert jadi digital dan langsung dipakai di layar laptopnya. Nah, tapi kalau nggak mau yang bentuknya kertas, itu ada juga namanya pen digital. Ini cuma referensi aja, siapa tahu Bapak Ibu butuh untuk mengajar gitu ya. Di ViewSonic juga kami ada gitu untuk pen digital. Nah, tadi yang Kamelati sharing kan itu bisa buka PDF dan apapun itu jadi kalau Bapak lihat nanti di whiteboard ini kan ada tanda Windows ya. Nah, ininya diklik Bapak Ibu. Jadi waktu ini diklik yang beralih itu Bapak Ibu bisa coret-coret dimanapun. Mau di desktop kek, mau di PDF-nya Bapak Ibu yang Bapak Ibu simpan di file itu boleh. Nah, ini nanti ada ininya keluar nih, menu seperti ininya keluar di desktop atau di file Bapak Ibu dimanapun itu di komputer. Tinggal di klik markernya, mau warna apa? Mau warna merah atau hitam, misalnya merah gitu ya. Nah, saya mau coret-coret di mana aja bisa di desktopnya, seperti itu. Jadi, ya harapannya bisa menambah referensi Bapak Ibu ya. Kalau mau balik lagi ke whiteboard-nya, ini yang tanda kuning aplikasi whiteboard-nya diklik lagi. Tara, kita balik lagi ke aplikasi. Itu sih ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang sebelum tanya jawab, saya mungkin mau jelaskan yang pakai aplikasi kali ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan saya minta tolong, Bapak Ibu, nanti habis ini pertanyaan, kita bisa bertanya langsung ke Kamelati, pengalaman. Ini langsung ya, Bapak Ibu. Kamelati ini adalah selain YouTuber, Kamelati juga guru di sekolah, salah satu SMA di Lampung, di Kota Bandar Lampung. Jadi benar-benar dipraktekin langsung dan tadi di-sharingkan gitu manfaatnya seperti apa. Nanti bisa tanya nih suka dukanya atau kelebihan dari aplikasi ini ke beliau gitu ya, biar lebih objektif. Nah, setelah download ini, apakah berhasil Bapak Ibu downloadnya? Saya mau guided practice aja sih untuk yang sudah download ini ya, My Viewboard Companion. Nah, Bapak Ibu bisa sign in dengan email yang sama seperti sign up My Viewboard. Nah, setelah sign up, ini saya kasih langkah-langkahnya ya, mohon maaf. Saya cari-cari tadi gambar screenshot, saya pernah screenshot langkah-langkahnya, tapi saya lupa di mana. Nanti saya coba cari deh, saya share ke Bapak Ibu di Telegram ya. Nah, jadi setelah ini kita sign in dengan email My Viewboard. Nah, setelah sign in, nanti Bapak Ibu silakan pilih sebagai host. Apakah sudah berhasil Bapak Ibu? Ada yang mau share? Pak Widi gimana Pak? Udah bisa belum Pak? Sudah, ini tadi nyoba sign in, kemudian scan pakai kode barcode-nya itu bisa. Udah bisa ya Pak ya? Sekarang di whiteboard bisa ya? Wah, mantap nih. Jadi barusan Pak Widi itu sudah mencoba dari My Viewboard Companion. Nah, ini kalau saya boleh share ya Bapak Ibu ya, saya akan stop sharing, saya akan pin muka saya gitu. Bukannya apa, saya mau tunjukin di screen handphone saya sih bentukannya kalau sudah berhasil download. Jadi kalau sudah berhasil download My Viewboard Companion, itu bentuknya akan seperti ini. Nah, di bagian yang barcode bawah ini nih, ya kita klik. Jadi setiap kali mau sign in whiteboard, Bapak Ibu nggak perlu input email dan password, langsung buka yang bagian barcode tadi, di-scan aja ke kode yang ada di whiteboard, langsung sign in otomatis. Seperti yang tadi Pak Widi praktekkan. Pak Hisan gimana Pak? Bisa nggak Pak? Bisa ya? Oke, bagus. Good. Jadi kita semua ada ilmu dan manfaat nih setelah selesai webinar ini. Jadi pas balik ke kelas udah berubah ya. Tadinya guru yang masih bingung nih ngajar pakai teknologi apaan, sekarang udah upgrade nih ya. Ada lagi yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas yang lebih canggih gitu. Oke, sejauh ini sih saya cuma mau menjelaskan fitur-fitur yang seperti itu dan palingan saya mau kasih lihat juga nih kalau tadi kan di aplikasi. Sekarang yang websitenya ya, saya mau kasih lihat ya, yang websitenya nih. Kalau nggak download bisa pakai whiteboard-nya, tapi yang versi website namanya Classroom. Coba kita buka Classroom ya. Nah, kita ada juga namanya Classroom. Itu fungsinya buat apa sih? Nah, di Classroom ini Bapak Ibu, itu anak murid Bapak Ibu tuh bisa langsung coret-coret di whiteboard-nya.
Dan bahkan Bapak Ibu bisa tahu, nih anak di layarnya lagi buka whiteboard-nya si Classroom atau buka YouTube atau ngechat orang itu ketahuan. Karena kita udah ada teknologi AI-nya untuk mendetek itu. Dengan cara nanti, saya nggak bisa buka itu Bapak Ibu sekarang karena kalau dengan Zoom, kalau Zoom lagi on seperti ini, bandwidth-nya tuh bentrok gitu ya, bandwidth-nya low. Jadi takutnya nanti jadi error. Jadi kalau mau lihat anak muridnya lagi buka, jadi nanti Bapak Ibu bisa share nih QR-nya ke anak murid. Nah, nanti anak murid saat nge-scan ini di My Viewboard Companion, ini kalau ini nge-scan-nya di My Viewboard Companion ya, yang tadi saya tunjukkan, anak muridnya disuruh juga gitu buat download aplikasi ini, sign up gitu ya. Nah, terus nanti join. Mereka itu bisa langsung bekerja berkelompok maupun sendiri, coret-coret whiteboard-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil kerja mereka. Misalnya teman-teman kasih soal gitu, 5 kali 4 sama dengan berapa. Nah, masing-masing murid harus kerjain. Mereka bisa langsung tulis di jawabannya di whiteboard mereka masing-masing dan teman-teman bisa lihat jawabannya. Gitu. Itulah kegunaannya si Classroom ini. Gitu ya. Saya nggak bisa buka karena saya takut bandwidth dan nanti takutnya jadi berhenti gitu sharing Zoom-nya karena bandwidth-nya rendah kalau nggak bisa berdua gitu. Itu kekurangannya. Nah, tapi yang bisa saya share di sini adalah saya mau buka Magic Box-nya. Di sini ada Magic Box-nya juga Bapak Ibu nih di sebelah kanan Magic Box. Saya akan tunjukkan yang berbeda. Saya akan tunjukkan yang berbeda dari yang di aplikasi Whiteboard. Di sini ada namanya uji coba. Saya klik ya. Saya mau kasih bentuk bunga. Ini cocok banget buat belajar online, tapi mau kasih lihat bentuk. Misalnya pelajaran biologi. Saya mau kasih bentuk bunga atau enggak rangka manusia deh ya, rangka manusia. Human skeleton. Nah, misalnya ini ya. Saya tarik keluar. Nah, setelah saya tarik keluar, tunggu loading selesai, saya langsung klik mode play yang di bawah sini, ya. Di mode fungsinya saya klik, setelah selesai loading, nanti tunggu loadingnya dulu. Nah, saya play. Bapak Ibu bisa langsung tunjukkan bentuk 3 dimensi dari human skeleton ini. Saya mau kasih lihat dari belakang, samping, bawah. Bisa ya, jadi nggak harus dibawa ke lab-nya langsung ya. Nggak harus Bapak Ibu harus nunjukin gambarnya langsung. Ini bisa 3 dimensi. Gitu. Dan ini adanya di Magic Box yang Classroom. Classroom ini web based, jadi bukan aplikasi yang di-download. Misalnya, Bapak Ibu waktu mau buka aplikasi lagi rusak nih error, tenang aja, tinggal buka myviewboard.com yang home-nya, klik yang Classroom, langsung kebuka kayak gini. Misalnya apalagi, kemarin saya coba ada guru yang nanya gini, Bu, kalau candi ada nggak bentukan 3 dimensinya? Oke, ada loh Bapak Ibu, lengkap banget. Coba kita lihat ya. Bagi para siswa untuk menemukan inovasi. Kita buka Magic Box. Wah, ada yang lagi ngajar nih di kelas. Oke, nah kita langsung ya. Yang uji cobanya ini dibuka lagi. Bentar, yang ada gambar kotak kubus kayak gini ya. Misalnya candi ya. Candi Borobudur. Nah, ada sih walaupun nggak terlalu lengkap ya, cuma sepotong doang tapi lumayan lah ya. Jadi kayak bisa virtual gitu loh, nggak harus bawa anak muridnya ke Semarangnya langsung gitu kan. Nah, ini bisa kasih di play mode-nya saya klik. Nah, ini bisa kasih lihat berbagai sudut kayak gitu. Misalnya belajar fisika juga bisa. Fisika ngasih lihat gambar mobilnya 3 dimensi itu bisa gitu. Paling itu aja sih Bapak Ibu. Dan terakhir supaya ini lengkap nih ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu buka lagi myviewboard.com yang home-nya. Buka yang clips. Saya mau kasih lihat cara untuk kasih kuis nih. Kasih kuis di video. Canggih nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung buat kuis di video gitu. Ah, kok ke sini ya? Coba deh, accept nggak ya? Coba saya ulang deh. Kemarin nggak kayak gitu. Langsung kemarin, coba deh. Saya coba klik lagi.
Oh, harus ya. Kenapa ya? Oke. Mungkin Pak Arya mau nambahin, Pak Arya. Pak Arya juga kita satu tim di PD trainernya ViewSonic nih. Bang Arya? Ya, aduh. Ini error nih Bang, kenapa ya? Coba log out aja langsung. Hah? Log out? Log out, ya. Atau bisa masuk lewat itu juga. Kemarin soalnya waktu dicoba nggak ada logoutnya juga nih. Coba di refresh. Refresh ya, coba ya. Nah, saya mau tunjukin ngerjain ininya di layar. Jadi tadi kan Kak Melati bilang ya, kalau sekolah-sekolah sekarang udah banyak banget layar LCD. Nah, di ViewSonic juga ada. Kita namanya IFP. Jadi sebentar. Ini layar mungkin dari IFP. sini aja biar itu. Biar enak ya. Mungkin dari sini aja share screen-nya. Iya. Wah, tadi padahal sedang menikmati diskusinya tuh lagi enak. Iya, oke, nggak apa-apa. Ini klipsnya kenapa error ya? Oke, disclaimer ya Bapak Ibu. Jadi tim ViewSonic juga lagi mengembangkan yang untuk di Sense ini nih, Bapak Ibu lihat di Sense. Sense ini nanti fungsinya untuk mendeteksi perasaan. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih anak muridnya engage nggak, tertarik nggak sama materi ini. Terus juga mungkin ya kemungkinan kalau gurunya galau juga ketahuan kali ya. Nggak tahu juga sih, tapi katanya tim ViewSonic lagi mengembangkan itu. Oke, ini tidak berhasil terus nih, Pak Arya. Bisa dibuka dari whiteboard. Lagi iya sih, bisa sih. Maintaining sepertinya. Coba buka dari whiteboard aja. Dari whiteboardnya aja ya langsung ya. Tadinya saya mau nunjukin yang lebih besar di di website. Coba nih, kita bisa tambahin kuis di tengah-tengahnya. Jadi lagi asik-asik nih anak muridnya nih ya nonton. Terus tiba-tiba bisa dong muncul pertanyaan. Jadi kan enak ya, anak muridnya nggak cuma merhatiin aja, tapi kayak, aduh. Mungkin Pak Arya mau share screen-nya, lagi coba buka nggak? Masih maintenance deh mungkin, jadi nggak bisa. Biasanya kalau kita buka seperti ini, dia akan langsung otomatis, kalau ada accept cookie tadi kan kita accept, kita otomatis langsung diarahkan ke itu, ke clips. Iya. Memang ini berarti lagi error ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita juga emang bukan error sih. Jadi ViewSonic itu emang setiap rutin sih, entah setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, itu mengupgrade fitur-fitur yang ada. Jadi tenang aja Bapak Ibu kalau punya akun ini nggak akan ketinggalan zaman. Pasti Bapak Ibu akan tahu nih produk-produk atau fitur-fitur yang up to date seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu juga mau versi lengkapnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ya lihat di YouTube channel saya. Nanti saya juga akan buat cara yang tadi saya mau tunjukkan tapi belum bisa hari ini, yang si klip ini nih. Nanti saya bikinin videonya di YouTube channelnya ViewSonic Indonesia supaya Bapak Ibu bisa tahu gitu cara buatnya seperti apa yang tadi nih, yang clips ini. Jadi ini fungsinya anak murid lagi nonton video, di tengah-tengah tiba-tiba muncul soal dari kita. Jadi kan anak muridnya nggak cuma nonton doang, tapi ngasih feedback ke kita, ada interaksi. Jadinya nontonnya nggak pasif gitu. Itu bisa di clips ini. Nanti saya buat ya di video YouTube-nya. Dan saya juga nanti, kalau teman-teman rasa fitur ini masih kurang, nah kita ada fitur yang berbayarnya, per tahun bayarnya. Nah itu bisa nanti dicek di video yang sign up. Yang ini, yang episode kedua. Nanti Bapak Ibu bisa cek di episode kedua. Di situ ada plan-plannya apa aja. Di sini. Nah, jadi nanti plan-nya ada yang free, ada yang berbayar. Itu seperti apa? Nah, di sini nih, Bapak Ibu bisa klik nanti di menu myviewboard.com-nya ada View My Plan. Nah, nanti kalau udah diklik View My Plan-nya, nanti Bapak Ibu bisa tahu nih bedanya apa. Nah, ini saya kasih lihat. Ini bedanya. Jadi kalau yang di gratis itu bisa ini. Nah, kalau yang di premium ada tambahan. Oh iya, sorry Bapak Ibu, yang classroom tadi, mohon maaf, itu ternyata yang bayar. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kira-kira Bapak Ibu berpikir bahwa classroom itu berguna untuk nunjukin 3D dan juga anak murid bisa nulis langsung di papan tulisnya, masing-masing di gadgetnya. Kalau ini maksudnya di gadgetnya masing-masing ya Bapak Ibu.
Tapi kalau Bapak Ibu pikir itu udah diperlukan, nah nanti Bapak Ibu bisa upgrade ke yang berbayar gitu ya. Dan di sini ada AI Pen. Jadi saya mau tunjukin AI dan immersive reader yang tadi Kak Melati sampaikan itu adalah yang versi premium. Kalau yang di gratis belum ada. Tapi kalau yang tadi saya jelaskan di awal itu semuanya yang bisa diakses secara gratis. Kalau Kak Melati kebetulan pakai yang fitur yang premium gitu. Jadinya Kak Melati tadi bisa pakai yang immersive reader, yang tadi ada bacaan, di copy, di whiteboard, terus dibacain sama native speaker, diartiin per kata atau kalimat, itu dikasih tahu mana adjective noun. Nah, itu yang versi premium. Nah, nanti di premium juga ada namanya pop quiz atau throw. Jadi, Bapak Ibu kalau mau kirim gambar, misalnya ya, nah ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu premium. Misalnya, kan Bapak Ibu sekarang belum premium, tapi kan saya yang jadi hostnya nih. Kita coba ya, kita coba nih. Saya pengen aktifkan menu throw. Bapak Ibu, tolong dong kirim foto terbaiknya ke saya, boleh nggak? Supaya gampang ya. Dengan cara kirimnya seperti ini. Coba Bapak Ibu buka My Viewboard Companion, yang tadi aplikasi yang saya minta tolong download. Coba buka My Viewboard Companion-nya. Pilih yang throw atau lempar. Pilih yang throw atau lempar ini. Diklik. Lalu kirim fotonya ke saya dengan cara nanti sudah dikirim fotonya ke saya, lalu scan barcode-nya. Bisa nggak? Ada yang masuk nggak kira-kira? Diulang Mbak Noviana gimana? Setelah throw? Setelah throw, pilih gambar yang mau dikirim ke saya. Bapak bisa foto selfie langsung, directly pilih kamera, atau Bapak mau pilih foto yang udah ada di galeri, boleh. Setelah pilih foto, kan pencet selesai tuh. Nah, terus di samping sini nih ada barcode. Diklik barcode-nya. Nah, di sini nih ada barcode. Nah, udah ada yang masuk nih. Udah ada bunyi kayak gitu ya. Kayak bunyi kalau di mall pengumuman. Nah, di sini bunyi notif kalau foto udah masuk. Ibu Shelvia, Miss Shelvia sudah berhasil nih kasih fotonya nih. Nah, ini Bapak Ibu gambarnya udah otomatis tersave di Google Drive Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah bind dengan Google Drive-nya. Terima kasih Miss Shelvia. Coba kita lihat ya wajah Miss Shelvia nih. Kan tadi saya instruksinya kirim foto wajah terbaik. Nah, inilah wajah terbaik dari Miss Shelvia. Belum bisa. Dari mana Barusan mulainya? saya terima dari Ibu Widiawanta. Pak. Coba Pak Widi udah dikirim belum gambarnya? Ya itu baru aja. Udah diklik kirimnya, yang ada di pojok kanan atas kirim atau yang tanda throw-nya gitu. Udah ya? Sudah ya. Itu udah masuk. Oh iya betul sekali. Sudah. Nah, inilah fungsinya ini Pak. Premium. Bapak sebagai nanti gurunya bisa nge-sign ini. Anak muridnya nggak harus premium, bapaknya aja yang premium gitu. Kayak contoh sekarang, kan ini sayanya aja kan yang premium. Bapak Ibu versi gratisnya, tapi tetap bisa kirim foto gitu. Nah ini fotonya bisa dikirim di sini dan Bapak Ibu boleh, ini info ya, ini akan tersave otomatis. Jadi misalnya Bapak Ibu suruh anak muridnya fotoin tugasnya ya. Nah, nanti tugasnya itu udah otomatis tersimpan di sini, di My Drive. Di Google Drive-nya Bapak Ibu, buka My Drive, nanti ngebentuk folder namanya My Viewboard, nanti ngebentuk lagi folder namanya Throw, di situ. Ya, ini untuk lebih interaktif aja sih ke depannya ya. Kalau Bapak Ibu pengen lebih interaktif lagi, Bapak Ibu bisa upgrade plan-nya dari gratis ke premium, seperti itu. Lalu, paling itu aja sih Bapak Ibu ya so far yang bisa saya bagikan. Kalau yang terakhir ini yang nanti Bapak Ibu lihat gitu ya di file PDF kalau tadi udah scan, ini juga bisa buat main game. Cara main gamenya gampang. Bapak Ibu tinggal cari aja di Google, di browser sini. Ini kan namanya Zigzag, ya kan? Zigzag board game. Tinggal ditarik keluar zigzagnya gitu loh. Zigzag board game. Ini saya kasih contoh cara buat game di sini ya.
Nah, misalnya saya mau ambil yang ini nih, kan kosong nih ya, zigzagnya nih, ya kan? Nih, misalnya yang ini deh, kosong nih. Atau yang ini deh, misalnya gitu kan. Tuh, ya kan, kosong. Atau yang mana kayak gitu ya, pilih. Yang zigzagnya itu Bapak Ibu suka yang kosongnya. Misalnya yang ini warna-warni gitu kan. Nah, Bapak Ibu tinggal tarik aja keluar. Di drag and drop. Nah, Bapak Ibu tinggal atur aja. Bapak Ibu tinggal atur mau dikasih apa nih kalau saya. Itu kan tadi yang kita tarik ya. Terus kita ilangin background-nya pakai color remove. Putih, background putihnya diilangin. Nah, terus tanda centang jadi deh zigzag yang baru. Nah, kita coba pakai zigzag yang punya saya aja dulu ya. Nah, saya pengen tambahin kotak-kotak warna biru sama merah. Saya pilih yang tadi, yang untuk gambar di bawah ini ya, yang bentuk-bentuk. Saya klik 2 kali, saya pilih yang kotak. Nah, saya gambar kotak, saya warnain pakai gambar ember tumpah. Nah, gitu. Halo Ibu Vera, kita sudah mau menjelang akhir. Jadi saya lagi bahas gimana cara buat game di MyViewBoard. Nanti untuk lengkapnya Ibu bisa cek di YouTube kami ya untuk rekaman dari webinar ini. Tapi nggak apa-apa Ibu ikut aja sampai akhir. Nah, coba kita main game ya. Coba nih saya mau tunjukin cara main gamenya. Nih, misalnya saya mau pakai dadu ya, cara jalannya. Jadi kita bagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Kelompoknya Pororo, kelompoknya si siapa nih nama teman baiknya? Saya lupa. Edi. Nah, misalnya si Pororo dulu deh. Kelompoknya Pororo kita kocok berapa langkah? Oke, 5 langkah. Karena Pororo dapat yang 5 langkah, kita jalanin si Pororo ini ke 5 langkah. Sorry. Ke 5 langkah. Si tanda panahnya diklik. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, si Pororo dapat yang merah nih. Oke, kita pilih yang merah ini apa ya? Oke, guess what is it for? Misalnya ini game untuk bahasa Inggris ya. Guess what is it for? Coba Bapak Ibu, ada yang mau jawab nggak? Ini alat buat apa ya? Ada yang mau jawab? Alat ini buat apa? Ada yang punya mungkin di rumah? Iya, buat gym. Tapi jawabnya pakai bahasa Inggris, Bu. Pelajaran bahasa Inggris ceritanya. Iya, pokoknya ini untuk, betul ya. This is for gymnastic kayak gitu. Atau enggak, this is for making our muscle strong. Atau apalah gitu ya. Anak-anak terserah mereka mau jawab apa gitu ya. Oke, lagi nih. Kita kocok nih. Sekarang si yang ini best friend-nya. Si Pororo ya. 2. Wah, dia langkahnya 2. Oke. Pakai tanda panah hijau si ini nih saya lupa namanya 1, 2. Oke, dia dapat merah lagi. Nah, coba ya si merahnya sekarang apa nih? What is it for? Coba siapa yang mau jawab? What is it for? Kalau gambarnya kayak gini. Hospital. Iya, what is it for? Kayak lebih kepada fungsinya si rumah sakit itu apa sih ceritanya gitu. Bisa dijawab gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu fungsinya rumah sakit apa? To cure the people. Yeah, to cure the people. Good. Yeah, thanks Pak Widi. That's right. I like it. Misalnya kayak gitu ya cara main gamenya. Nah, atau ini kan game bahasa Inggris. Saya juga bisa nih bikin game buat matematika. Bapak Ibu kalau tahu ya, sekarang tuh di matematika gamenya lagi hits namanya Prodigy. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa pakai game Prodigy ini secara manual di MyViewBoard dengan cara seperti ini. Ini ide aja ya, siapa tahu Bapak Ibu ada yang ngajar matematika gitu ya. Nah, misalnya saya pilihnya Toy Story, tokoh pahlawannya. Nah, ini musuh-musuhnya nih. Yang di depan kotak hijau tuh musuhnya. Kenapa ada kotak hijaunya? Karena sebenarnya di balik kotak hijau itu ada soal matematika yang mereka harus jawab secara diskusi. Misalnya Bapak Ibu bagi kelompoknya, ada yang kelompoknya si ini gitu kan. Nah, coba kita mulai dari yang ini. Aduh, saya lupa namanya. Kebanyakan mikir jadi lupa gitu ya. Misalnya dia pilih yang mau mana nih musuhnya yang mana? Misalnya yang ini monster hijau, monster biru terbang. Ya udah, kita pilih soalnya. Bukan, sorry. Nah, kita bisa coba kayak gini. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu.
ininya kita bikin animasi, fading in dan fading out. Seperti itu. Nah, jadi waktu kita mainkan di menu ini, waktu kita klik hijaunya, dia akan keluar soal gitu. Soalnya misalnya tentukan nilai Q2. Nah, soalnya ini tinggal screenshot aja dari website. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin lagi gitu misalnya. Cuma buat ngecek understanding misalnya. Tentukan nilai Q2 dari data 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Apa? Nah gitu. Nanti kalau misalnya anak muridnya benar, ya udah di sini kasih aja nih di atasnya dia nih tulisan skornya. Misalnya skornya kalau benar itu jawabannya 5 gitu ya. Misal. Ya udah. Terus sekarang ke kelompok yang si cewek ini, dia pilih musuhnya mana. Nah, nanti kalau udah kita klik musuhnya, di belakangnya ada muncul soal lagi, kayak gitu. Itu aja sih Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Mungkin buat Kak Melati atau saya boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Wah, kayaknya udah nggak ada yang nanya nih. Udah jago semua. Gini deh, ya udah kalau nggak ada yang bertanya, di link chat box saya sudah post link-link YouTube yang bisa berguna nantinya untuk Bapak Ibu praktekkan mengenai fitur dan cara sign up bagi yang ketinggalan. Atau nanti kami juga akan upload video dari webinar ini sekitar Senin ya Bapak Ibu, karena hari ini sebenarnya kami hari libur, cuma saya aja yang di kantor nih. Jadi nanti hari Senin link untuk webinarnya itu nanti kita kirim. Dan iya Pak Edi boleh banget berbagi melalui IG itu wah keren banget Pak. Berarti Bapak tuh nggak cuma di Bapak aja ilmunya berhenti, tapi Bapak Ibu bisa share ke yang lain. Nah nanti kalau kami sudah upload video webinar ini, Bapak Ibu juga bisa nanti cek dan share kalau emang ini berguna gitu ya. Bisa di-share untuk ke teman-teman guru lainnya supaya upgrade juga. Karena kan kita sekarang udah zamannya berbagi ya Bapak Ibu. Udah bukan lagi Superman ya, tapi Superman aja udah join gitu kan sama Marvel hero lainnya. Karena kita sekarang ya kerjanya bareng-bareng untuk sama-sama membangun pendidikan di Indonesia. Harapannya education technology di Indonesia itu bisa maju gitu ya seperti negara-negara luar. Nah, saya sudah kirimkan ya Bapak Ibu link untuk absen, feedback dan juga sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu memang mau sertifikat dengan JP juga gitu ya, Bapak Ibu bisa coba diklik linknya yang saya kirim nih. Bapak Ibu bisa isi di sana. Nanti kita kirimkan sertifikatnya PDF lewat email. Itu aja Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Kak Melati mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah sih Kak. Udah cukup ya. Ya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah investasi waktu pagi ini. Kita bukannya pergi jalan-jalan, tapi justru belajar ya di Sabtu pagi. Itu saya kasih apresiasi yang sangat besar buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bersiap untuk kemajuan saat mengajar gitu ya. Oke deh, itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi kami. Ini saya mau share kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi saat Bapak Ibu nanti ada pertanyaan gitu ya. Saya itu yang terkait dengan program ini yang akan kami laksanakan. Untuk waktu dan jadwalnya sendiri kami program ini akan dilakukan 1 kali. Mohon maaf nggak kedengeran, Bu, boleh diulang? Pelatihannya 1 kali gitu ya Bu maksudnya? Halo Bu. Oh, itu tadi ada suara dari peserta. Oh. Ada suara yang masuk gitu nggak sengaja. Oh, oke Kak, makasih. Jadi kalau ada pertanyaan bisa hubungi WhatsApp saya sebagai education consultant, atau bisa juga saya juga bikin Instagram yang berbagi-bagi tips gitu buat educator, atau juga bisa hubungin Kak Melati dengan subscribe di YouTube channelnya Madam English. Kita langsung buka ya. Kita mau lihat nih. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu butuh materi-materi untuk mengajar bahasa Inggris, itu bisa di YouTube channelnya Madam English. Gitu deh. Nanti bisa berbagi juga gitu ya di sini. Oke deh, itu aja sih dari saya. Bang Arya yang mau ditambahin nggak?
I'm good. Congratulations. Yaudah, kita ambil foto dulu ya. Kita ambil foto, boleh buka kameranya semua Bapak Ibu. Biar kita foto nih. Setidaknya di fotonya bukalah mukanya. Biar saya bisa lihat nih muka cantik dan gantengnya Bapak Ibu di pagi hari ini seperti apa. Wah, udah mulai buka kamera semua nih. Pak Putu mungkin, Pak Rismawan, Pak Edi, bisa dibuka semua kameranya. Bang Arya mungkin ya. Pak Putu, Pak Edi, Bu Yeni. Ya udah saya hitung ya sampai 5. Ya udah kalau misalnya belum bisa buka kamera ya udah berarti ya segini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Ulang. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lagi ya, teman-teman. Sekali lagi, habis ini terakhir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you semua. Have a nice day. Happy weekend. Boleh leave Zoom-nya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Thank you, Kak Melati. Thank you Kak Melati sudah bantu kami. Terima kasih. Sampai ketemu. Kak. Ya. Sampai jumpa semua. Thank you. Thank you.